Assalamualaikum, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perkalian aljabar. Tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sebelum kita membahas tentang perkalian, pembagian, dan perpangkatan bentuk aljabar, terlebih dahulu kita akan mempelajari bagaimana cara mengalihkan, membagi, dan pangkat untuk variabel yang sama tetapi memiliki pangkat yang berbeda. Nah, seperti di sini contohnya A pangkat M dikali A pangkat N. Maka untuk variabel yang sama pangkatnya dijumlah. Kemudian, jika pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N, maka untuk pangkatnya dikurang. Jadi, A pangkat M kurang N. Untuk yang perpangkatan, A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka pangkat tersebut kita kalikan M dikali N. Untuk masing-masing contohnya, seperti ini. Misal, ada X pangkat 2 dikalikan dengan X pangkat 5. Maka bisa kita langsung jumlahkan 2 ditambah 5 menjadi X pangkat 7. Kemudian untuk pembagian, misal Y pangkat 8 dibagi Y pangkat 4. Maka untuk pangkatnya kita kurangkan menjadi 8 kurang 4, jadi Y pangkat 4. Untuk selanjutnya dipangkatkan Z pangkat 3 dalam kurung dipangkatkan 2. Nah, untuk perpangkatan berarti pangkatnya kita kalikan, jadi Z 3 kali 2 yaitu jadi Z pangkat 6. Ini untuk dasar sebelum kita masuk ke dalam soal perkalian, pembagian, dan perpangkatan pecahan yang dipadukan dengan koefisien. Setelah kemarin kita membahas pengurangan dan penjumlahan aljabar, kali ini kita akan membahas tentang perkalian aljabar. Untuk aljabar, contohnya 5 dikali A, maka kita langsung menggabungkan menjadi 5A. Kemudian, untuk contoh berikutnya, 4P dikali 3Q, maka hasilnya kita tinggal mengalihkan angka dengan angkanya, kemudian kita gabungkan huruf dengan hurufnya, atau yang kita sebut angka itu sebagai koefisien, dan huruf kita sebut sebagai variabel. 4 dikali 3, 12. Kemudian P dikali Q, PQ. Hasilnya adalah 12 PQ. Nah, bagaimana jika ada variabel yang sama, misalnya adalah 4A dikali 3A. Jika ada variabel yang sama, maka angka kalikan dengan angka, 4 dikali 3 yaitu 12. Untuk variabel kalikan dengan variabel A, karena A-nya ada 2, dikalikan jadi A pangkat 2. Jadi 12 A pangkat 2. Kemudian, bagaimana jika pangkatnya lebih dari 1? Misalnya, 5 B pangkat 2 dikali 3 B pangkat 2. Nah, jika pangkatnya lebih dari 1, maka kita jumlahkan pangkatnya. 5 dikali 3, 15. Untuk koefisiennya sama, dikalikan seperti biasa. Nah, untuk variabelnya kita tetap tulis B, dan untuk pangkatnya
di sini pangkat 2 dengan pangkat 2. 2 ditambah 2 menjadi 4. Jadi jawabannya 15 B pangkat 4. Untuk selanjutnya, latihan soal perkalian yaitu 3M dikali min 2MN dikali 5 min 5 KMN. Nah, bagaimana jika di perkalian seperti ini ada beberapa angka? Caranya masih sama, maka kita kalikan saja koefisien-koefisiennya. 3 dikali min 2 hasilnya adalah min 6. Kemudian min 6 dikalikan dengan min 5 hasilnya adalah plus 30. Kemudian untuk variabel-variabelnya di sini ada M, ada 1, 2, 3, ada M. Kemudian sebelum M kita menulis K terlebih dahulu karena abjadnya lebih dulu K dibandingkan dengan M dan N. Baru kita tulis M-nya ada 3, kemudian N-nya di sini ada 2. Jadi hasilnya 30 K M pangkat 3 N pangkat 2. Untuk lebih jelasnya lagi, kita tambahkan soal satu lagi. Contohnya adalah 7KN dikali 2M pangkat 2N dikali min 3KM. Nah, untuk soal yang seperti ini, maka caranya tetap sama, kita kalikan terlebih dahulu koefisien-koefisiennya. Kita kalikan 7 kali 2, kemudian dikali min 3, hasilnya adalah min 42. Nah, setelah itu, kita tulis variabel-variabelnya. K di sini ada 2, berarti K pangkat 2. Kemudian M di sini ada M pangkat 2 dengan M pangkat 1. Seperti penjelasan di awal, maka pangkatnya dijumlahkan 2 ditambah 1 menjadi M pangkat 3. Kemudian untuk N di sini N pangkat 1 dengan N pangkat 1. 1 ditambah 1 jadi 2. N pangkat 2. Jadi hasilnya min 42 K pangkat 2, M pangkat 3, dan N pangkat 2. Untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai pembagian aljabar. Untuk contoh soalnya, untuk contoh soalnya 12A pangkat 2 dibagi 6A. Caranya adalah kita bagi koefisiennya terlebih dahulu. 12 dibagi 6 yaitu 2. Kemudian baru kita bagi variabelnya. Nah, seperti yang sudah dibahas di awal tadi, untuk variabel yang dibagi berarti pangkatnya dikurang. Jadi A tetap kita tulis A terlebih dahulu. Untuk pangkatnya 2 dikurang 1. Jadi pangkatnya 1. Nah, untuk pangkat 1 tidak perlu ditulis ya. Jadi jawabannya adalah 2A. Untuk contoh berikutnya adalah X pangkat 3 Y pangkat 4 dibagi X pangkat 2 dan Y. Nah, bagaimana jika hanya variabel saja? Jika variabel saja berarti kita menggunakan prinsip seperti yang sudah dijelaskan di penjelasan awal. Untuk pembagian berarti pangkatnya kita kurangkan. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Berarti X nanti di sini 3 kita kurangkan dengan 2. Untuk Y berarti pangkat 4 dikurang pangkat 1. Nah, jadi jawabannya adalah X. Karena di sini pangkat 1 tidak perlu kita tulis, dan di sini Y-nya pangkat 3. Jadi jawabannya adalah XY pangkat 3.
Untuk lebih jelasnya lagi, kita ambil contoh satu lagi ya. Misalnya 6x pangkat 8 y pangkat 2, kemudian kita bagi dengan 2x pangkat 4 y. Nah, hasilnya adalah 6 dibagi 2, kita bagi dulu koefisiennya, 6 bagi 2 yaitu 3. Kemudian untuk variabel x-nya, pangkatnya, ini x pangkat 8 dengan x pangkat 4, pangkatnya kita kurangkan 8, kita kurangkan dengan 4, yaitu hasilnya 4. Untuk y-nya, y pangkat 2 dikurang y pangkat 1, 2 kurang 1, 1. Nah, pangkat satunya tidak perlu kita tulis, jadi jawabannya adalah 3x pangkat 4y. Sekian untuk pembahasan video kali ini. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe. Jika ada pertanyaan atau request materi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.